Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Wibowo, PKI di MTS Al-Falah Mandak, Bandung, Jakarta. Sekaligus mahasiswa PPI dalam jabatan tahun 2023, angkatan kedua mata pelajaran SKI di LPDK Universitas Kadijaga Yogyakarta. Hari ini Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di MTS Al-Falah Mandak. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 7F dengan materi pokok strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Berikut proses pembelajarannya, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita pelajaran sejarah kebudayaan. Akan tetapi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama berdoa agar kita senantiasa mendapatkan ridho Allah dan juga semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Pada Mas Bagus, silakan teman-teman diajak membuka dengan kompak. Silakan. Yuk. Mari teman-teman kita berdoa dimulai pelajaran. Berusaha mencari. Kalaupun nanti tidak ketemu, ya mana lagi harus minta sama bapak dan gitu ya. Biar kita senantiasa tidak melanggar aturan. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, coba pelajaran kita penyerangannya. Tepuk 1. Tepuk 2. Baik, kita bermain dulu sebentar, mau tempelan. Pelajaran ini bahkan tempelan ini adalah sebuah puyuh. Nah, nanti dalam permainan ini bagi teman-teman yang salah, kita anggap dia itu sedang pusing, maka harus ditempel. Paham? Oke, kalau paham silakan semuanya berdiri dulu. Sekarang perhatikan, Pak Yusron akan bermain dengan SPT. Kalau Pak Yusron bilang ulang, jawabnya apa? Panjang. Kalian bilang kan? Hati. Siap? Saya. Ulang. Tadi. Gak apa-apa. Mau ya? Ini nanti Pak Yusron kasih satu, nanti harus
bagus, berarti ini sudah mulai fokus. Ada yang masih lebih. Baik. Nanti kita kalau perlu kita lagi ya. Beda. Sebelum lanjut absen dulu ya. Yang absen online ya. Kalian akan dicek oleh Bapak Ibu yang di rumah nanti. Hari ini bicarakan siapa mau datang. Ini hari Jumat ya. Hari ini belajar tentang strategi. Yang tidak masuk siapa hari ini? Apa? Sabar sabar. Ya, sabar sabar. Terus siapa lagi? Ya, namun kalau kamu kita simpan datanya. Oke, selanjutnya di sini Pak Indra akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan strategi dakwah? Apa strategi? Ada yang tahu? Cara berdakwah. Memang harus pakai cara berdakwah. Bertanya apa? Susah. Ya, susah ya. Karena kita mengamati seorang kiai atau ulama atau tokoh agama berdakwah tidak? Pernah? Siapa yang kalian amati? Siapa? Ulama yang sering kalian lihat di YouTube atau di pengajian? Bapakku sendiri Pak. Pak Habib, ya alhamdulillah. Pak Habib bagaimana cara berdakwah? Pasti menggunakan cara-cara tertentu. Karena untuk menunjukkan yang berhasil. Kemudian coba lagi, apa yang terjadi jika tidak ada strategi dalam berdakwah? Berhasil atau tidak? Pasti akan mengalami kesulitan. Ya, meskipun pakai strategi juga tetap susah, tapi bisa berhasil kita akan menjadi lebih baik. Kemudian, bagaimana hubungan pertemanan dan hubungan antar masyarakat jika tidak ada rasa persaudaraan terhadap sesama manusia? Apa yang akan terjadi kira-kira? Ya, ada rasa saling menyayangi, kira-kira nih. Ya, apa yang akan terjadi? Yuk, terjadi terus. Oke. Ya, sini punya jawaban apa? Terjadi apa kalau tidak ada rasa persaudaraan? Terjadi perselisihan, tidak harus sering bertengkar dan lain-lain. Selanjutnya, mengapa harus ada jual beli? Apa? Ya, ini terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Karena manusia itu makhluk ada lagi jawabannya. Karena saling membutuhkan satu sama lain. Yang selanjutnya, kenapa orang Yahudi menentang Nabi Muhammad? Karena tidak susah. Oke, hari ini materi kita adalah menganalisis strategi dakwah Nabi
menurut apa sesi pola dakwah yang dijalankan Nabi Muhammad di Madinah tentu tidak sama dengan ketika beliau berdakwah di Mekah. Kalau di Mekah, saat itu beliau sudah lama menyembah berhala. Nabi berdakwah menyampaikan bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Maka dapat dikatakan bahwa Nabi Muhammad di Mekah dakwahnya lebih menekankan pada masalah kemudian sedangkan di Madinah, ya, paling tidak tahu ya, Madinah itu kemudian hijrah ke Madinah. Sedangkan di Madinah sudah ada yang memeluk agama Islam, baik penduduk asli yang masuk Islam setelah adanya Baiat Aqabah 1 maupun Baiat Aqabah 2. Dan sini sudah kelihatan bedanya. Jadi kalau kafir tidak wajib semua, ini orang Madinah belum tidak wajib semua, sudah datang. Nah, kemudian akan tetapi tantangan dakwah yang Nabi hadapi bukan berarti tidak berat, karena masih ada ancaman dari kafir Quraisy dan juga kaum munafik di Madinah yang tidak rela agama Allah bersinar di muka bumi. Kemudian sasaran dakwah Nabi di Madinah tidak terlepas pada akidah dan syariat Islam saja, tetapi meliputi pokok-pokok masalah. Apa itu? Kehidupan sosial terutama pengembangan ekonomi dan perdagangan. Maka pola dakwah yang dijalankan Nabi di Madinah adalah pola dakwah bilhad. Bilhad atau bilhad yang berarti dakwah yang perbuatan nyata. Tujuannya apa? Agar para sahabat dan kaum muslimin dapat dengan mudah mengikuti jejak dan hal ihwal yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tujuannya di Mekah. Di Madinah itu dakwahnya dengan perbuatan dakwah Nabi Muhammad di Mekah maupun Madinah adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai inspirasi menerapkan dalam menerapkan semangat ukhuwah Islami, Islamiyah, wa Basyariyah, wa ukhuwah Wataniyah, wa Wataniyah. Kalau tiap pagi kalian jalan, ukhuwah persaudaraan dalam sebuah negara atau sebangsa setanah air. Ukhuwah Wataniyah dalam kebinekaan. Selanjutnya bagaimana langkah-langkah strateginya? Kita lihat. Oke. Selanjutnya kalian akan bagi dulu kalian menjadi beberapa kelompok ya. Ya ini kalian tadi kemarin sudah melakukan pengamatan dampak ini. Mana para siswa itu sudah mempunyai gaya belajar masing-masing. Baik, untuk sini pada tadi ya, yang kemarin ada Mas Bagus, yang lagi Mas. Ya, kita kelompokkan di sini menjadi satu atau sederek segini. Ini mana? Ke belakang atau sederek? Ke belakang saja ya, yang sederek ke depan. Dan diri dari 6 orang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa-apa. Ya, ini kok kayak dari jual kelompok ya? Ya, coba dihitung 1, 2. Nah ini jadi kelompok 1. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Nanti bagian bagikan RKP ini. Kemudian ini kelompok 4. Paham ya? 3 tambah 3. Ini siap?
Kita sudah belum ya. Ini kelompok 2. Oke. Ya, kalian lihat gambaran itu di kami sudah kasih beberapa contoh untuk diskusi. Sebelum mengerjakan itu silakan amati ini dulu. Nah ini ya, ini sebagai langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di pelajaran Islam kelas video yang kali ini kita akan bahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang peristiwa hijrah untuk prosesi Islam dan Rasulullah itu berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Jadi strategi yang pertama itu ketika Rasulullah yang di Madinah, kalian dilakukan karena pembangunan masjid. Nah, ini penting kenapa? Coba kalian melarang masjid merupakan tempat utama dalam melaksanakan kegiatan ibadah dan keagamaan. Masjid juga sebagai pusat kegiatan pendidikan. Rasulullah itu punya kedudukan utama, kedudukan sebagai pemimpin agama, dan juga sebagai pemimpin negara. Oke, apa nih seperti ini? Membuat aturan-aturan baru di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Ini tadi selanjutnya ada menambahkan lembaga kerja RKPD ya. Sudah dibaca belum? Silahkan dibaca dulu. Nih, Pak kasih nanti ditulis di sini. Nah, nih, ada di sini. Silahkan diskusikan tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nanti setelah selesai ditulis di sini ya. Pokok, karena ada pokok I, pokok pembahasan, diskusi, Tidak itu apa? Tidak seharusnya mempelopori lahirnya dia ke Madinah.
silakan duduk kembali. Kita lanjutkan presentasi. Kita mulai presentasi dari kelompok 1. Nanti maju ke depan sini. Ya, 2 orang atau 3 orang boleh. 2 orang aja ya. Dalam ya, sekitar 5 menit saja ya. Silakan kelompok 1 berdua maju ke depan melakukan presentasi. Yuk, silakan yuk. Bawa hasil diskusinya. Temannya ikut menyimak ya. Nanti kalau ada pertanyaan bantu dari sini ibu nih. Kami dari kelompok itu akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Pembahasan diskusi kami adalah sebagai berikut. Menganggap awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Apa yang dilakukan penduduk Madinah kepada Nabi ketika sampai di Madinah? Banyak penduduk Madinah yang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW agar tinggal bersama di rumah mereka masing-masing. Tetapi Nabi dengan bijak menyerahkan kepada rencana dengan cara bagaimana rencana seperti surat Nabi akan bergerak dibuat dari ibadah ini adalah bilangnya ibadah yang di masyarakat ini berubah negara. Dua, tentang awal dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah. Maka awal dakwah Nabi di Madinah adalah membangun masjid sebagai pusat dakwah. Masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Nabawi. Lokasi masjid ini yang sejajar di mana Nabi dilepas maka disitulah Nabi membangun masjid. Sebelumnya dan tersebut adalah milik Yatim bersama Sa'ad dan Zuhair kemudian dibeli oleh Nabi. Masjid pada zaman Nabi adalah Musim masjid pada zaman Nabi adalah tempat melaksanakan ibadah sholat, tempat melaksanakan Islam, baik teman-teman bikin tempat menggunakan segala masyarakat, tempat tinggal, majelis, tinggal kemampuan dan tidak memiliki masa di rumah. Masjid juga merupakan awal kedatangan kota. sekian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan bagi kelompok lain yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum mereka kembali ke tempat duduk. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh ya, silakan dari sana dulu. Karena masjid yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad dan bagaimana Nabi menentukan lokasinya. Nah, jawabannya apa? Masjidnya adalah Masjid Nabawi. Lokasi masjid ini dipilih atas dasar di mana Nabi dilepas maka disitulah Nabi membangun masjid. Itu jawabannya. Mungkin ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain terkait dengan langkah awal dakwah Nabi? Saya ya. Oke. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kepada kelompok 2. Silakan untuk presentasi hasil diskusinya. Silakan. Oke. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Adapun pokok pembahasan diskusi kami adalah sebagai berikut.
dalam menyikapi keadaan masyarakat Madinah Muhammad SAW mengatakan untuk saling menghormati antar umat beragama. Maka Nabi membuat perjanjian dan mengingat seluruh penduduk Madinah. Perjanjian tersebut disebut dengan Mitsaq al-Madinah yang Ya. Oke, selanjutnya silakan bertanya. Nomor berapa yang bertanya ini? Ini tentang tadi ya yang ada di sini tadi. Ya, silakan. Maka Nabi Muhammad SAW Kenapa Nabi membuat Syiagam Madinah? Ayo nomor 2. Jawab, apa jawabannya? Temannya boleh membantu nomor 2. Kenapa Nabi membuat Syiagam Madinah? Boleh ditampung dulu ya. Pertanyaan lainnya ada tidak? Oke, ada lagi. Jelaskan beberapa poin dari Syiagam Madinah. Poin dari Syiagam Madinah apa? Poin nomor ini. yang berlakan dari perkembangan Madinah Indonesia seperti lapangan dan jalan. Ya, terus 1, 2, apa? Perhatikan. Yang berlakan dari kedua golongan menuju Madinah Indonesia lapangan dan jalan. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat tidur. Kedua sudah presentasi, selanjutnya kepada kelompok 3. Silakan maju mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang strategi Nabi Muhammad SAW membangun perekonomian masyarakat Madinah. Adapun pokok-pokok pembahasan diskusi kami adalah sebagai berikut. Langkah Nabi Muhammad SAW membangun Perekonomian. masyarakat Madinah. Islam tidak hanya mengajarkan hidup sejahtera di akhirat, tetapi mengajarkan juga cara meraih kesejahteraan hidup di dunia. Oleh sebab itu Nabi berusaha membangun perekonomian masyarakat Madinah seperti berikut. Seru, yang keras, yang keras. 1. Membangun pasar Islami. Awalnya umat Islam melakukan kegiatan ekonomi bersatu dalam satu pasar. Akan tetapi kemudian rencana politik menghadapi beragam permasalahan. Ada itu beberapa penduduk lokal yang dikatakan di mana di mana adalah orang melakukan pasar juga ini juga menunjukkan dari zaman orang menunjukkan melarang yang monopoli ataupun barang yang memberikan masyarakat kembali juga melakukan melakukan politik yang benar melakukan kasih sayang dan penggunaan dengan menjauhi juga sekarang menjauhi juga suatu dalam keadaan dan benar. 2. Meningkatkan mutu pertanian. Pasal hidup di Madinah kaum muhajir
Muhajirin banyak menggunakan bantuan kaum Ansar. Pasal itu di Madinah kaum yang bekerja sebagai petani, kemudian kaum Muhajirin banyak memanfaatkan tanah pembelian kaum Ansar dan juga tanah hadiah dari kaum Yahudi yang ditaklukkan pada pertempuran Khaybar. Cara yang dilakukan Rasul dalam meningkatkan pertanian, mengambilkan sistem irigasi dialir dari danau Mahfud dan Mudaini. Ditetapkan pula tata cara menggunakan lahan, sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Kemudian ditetapkan juga zakat dari hasil pertanian. Ya. Oke. Silakan untuk yang bertanya. Oh, bagus dari kelompok sini. Kenapa Nabi membangun pasar padahal pada waktu itu sudah ada pasar? Kenapa Nabi Muhammad membangun pasar? Padahal waktu itu sudah ada pasar. Hei, betul nomor 3 cukup bisa ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Baik, kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Kita lihat hasil diskusinya seperti apa. Kepada kelompok 4 dipersilakan untuk merepresentasikan hasil diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kan? Dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang strategi Nabi Muhammad SAW membangun perekonomian masyarakat Madinah. Adapun kelompok bahasan diskusi kami adalah sebagai berikut. Memanfaatkan daya kurimah untuk kesejahteraan rakyat. Terus? Kurimah atau harta rampasan perang. Ketika Rasulullah berhasil mengalahkan kaum penantang dalam perang maka Rasulullah mendapat kurimah oleh Rasul digunakan untuk berdagang dan juga untuk kesejahteraan kaum muslimin. Sejak perang kurimah Khaybar, muslimin yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri dengan menggunakan data tersebut. Memberdayakan dan hingga pada tahun 2000 kaum muslimin diwajibkan zakat fitrah pada setiap bulan Ramadan. Ketika pada tahun 9 Hijriah Allah mewajibkan zakat mal. Kemudian selama pemimpin Nabi juga menerapkan jizyah. Jizyah adalah pajak yang dibebankan pada orang muslim, khususnya aktivitas jaminan perlindungan jiwa atau milik kebebasan dijalankan. Demikian dari kami. Kelompok. Sebelumnya, kalau jelas cukup, silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kita sampaikan pada kesimpulannya. Jadi secara garis besar Nabi Muhammad dalam berdakwah itu punya strategi, ya. Strateginya ada satu di bidang dakwah, yang kedua di bidang perekonomian.
Di bidang dakwah tadi ada apa saja bisa disebutkan? Kelompok satu tadi apa? Langkah-langkah Nabi di Madinah membangun masjid. Terus apa lagi? Membangun apa mas? Ayo. Itu yang wajib tidur. Apa langkah dakwah Nabi? Kesimpulannya apa saja? Mempersaudarakan kaum muhajirin dan juga ansor. Yang ketiga apa? Membuat piagam Madinah. Kemudian di bidang perekonomian kelompok tadi 3 dan 4 apa? Langkah Nabi 1 membangun pasar. 2 meningkatkan mutu pertanian. Yang ketiga mengangkatkan harta ghanimah dan juga jizyah. Yang keempat apa? Memberdayakan zakat. Oke, situ. Sampai di sini apakah ada materi yang sulit untuk dipahami? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, alhamdulillah. Kira-kira dengan metode berdiskusi seperti ini bikin ngantuk tidak? Tidak. Oke. Coba tadi Pak Iza juga sudah membagikan lembar refleksi. Refleksi tidak juga kelompok 1 bacakan refleksi nomor 1 apa? Baca yang keras apa refleksi dirinya? Apa mas? Karena dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam di Makkah belum selesai, maka akan datang di bulan penantian Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah. Setuju tidak? Setuju ya. Oke, alasannya apa mas? Karena mendapat perlakuan kejam dari kaum kafir Quraisy, maka Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah serta berdakwah di Madinah. Nah, karena itu ya Nabi hijrah tapi karena dalam ancaman Islam. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada maka cukup. Mari kita akhiri bersama-sama pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Selanjutnya hari besok minggu depan kita akan membahas tentang respon terhadap dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Silakan kalian baca buku-buku yang kalian miliki atau informasi yang dapat kalian temukan, baik di buku maupun di media. Nah, itu untuk persiapan teman kita besok. Mari kita akhiri dengan menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman tanalu wal qulubana illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.